Uang dalam perspektif ekonomi Islam. Hai, perkenalkan, nama saya Yunita Trik Andina dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Ekonomi 2018, akan menjelaskan tentang uang dalam perspektif ekonomi Islam. Selamat menonton. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Uang dalam Islam pada mulanya dicerminkan dalam dirham sebagai alat tukar dan alat nilai. Kemudian berkembang menjadi uang emas dan uang perak dengan nama dinar di negara Arab. Al-Ghazali berpendapat bahwa dalam ekonomi, uang dibutuhkan sebagai nilai suatu barang. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, maka uang akan berfungsi pula sebagai media pertukaran. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Mata uang yang direkomendasikan dalam ekonomi Islam adalah dinar emas dan dirham perak. Dinar emas adalah koin emas berkarat 22 karat atau 91,70% dengan berat 4,25 gram. Sedangkan dirham perak adalah koin perak murni 99,95% dengan berat 2.975 gram. Standar dinar dan dirham ini telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW pada tahun 1 Hijriah dan kemudian ditegakkan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 18 Hijriah. Pada saat itu, untuk pertama kalinya, Khalifah Umar bin Khattab mencetak koin dirham. Fungsi uang menurut Islam. Terdapat 3 fungsi uang menurut Islam. Yang pertama adalah dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar atau medium of exchange dan kesatuan hitung atau unit of account. Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan atau manfaat, akan tetapi fungsi uang lah yang memberikan kegunaan. Yang kedua adalah Mahbubi Ali menyatakan bahwa dalam Islam uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Jadi uang adalah sesuatu yang terus mengalir dalam perekonomian atau lebih dikenal sebagai flow concept. Yang ketiga adalah Al-Ghazali berpendapat bahwa uang adalah ibarat cermin.
dalam arti uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga benda yang ada di hadapannya. Lalu, mengapa ya Islam menganjurkan mata uangnya itu dinar dan dirham? Terdapat beberapa alasan mengapa Islam merekomendasikan dinar dan dirham. Yang pertama adalah dalam Al-Quran dan As-Sunnah banyak menyebutkan harta dan kekayaan dengan istilah emas dan perak atau dinar dan dirham. Keyakinan ini semakin mendorong penggunaan atas keduanya meski tidak ada keharusan. Yang kedua adalah dalam upaya menegakkan hukum Islam, yaitu bayar zakat dan menegakkan hukum Islam, yaitu hukum bagi pencuri yang ukurannya standar. Yang ketiga adalah bahwa uang emas bersifat universal dan dapat diterima oleh setiap manusia karena bahannya adalah emas dan relatif lebih sulit untuk dipalsukan. Yang keempat adalah uang emas dan dapat digunakan sebagai alat simpanan yang nilainya relatif stabil. Ekonomi value of time. Apa sih itu? Ekonomi Islam tidak mengenal time value of money, yang dikenal adalah ekonomi value of time. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal konsep time value of money, karena uang sendiri itu sebenarnya tidak memiliki nilai waktu. Namun waktulah yang memiliki nilai ekonomis atau ekonomi value, jika dan hanya waktu tersebut dimanfaatkan dengan menambah faktor produksi yang lain, sehingga menjadi modal dan dapat memperoleh keuntungan. Dalam Al-Quran disebutkan nilai waktu, termasuk nilai ekonomi. Waktu ditentukan oleh keimanan, amal baik, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dan kesabaran. Hal ini terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Asr ayat 1-3. Dalam surat Al-Asr 1-3 menunjukkan bahwa waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Dalam Islam, keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, namun yang dicari adalah keuntungan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu bukan saja harus efektif dan efisien, namun juga harus didasari dengan keimanan. Pengharaman riba dalam ekonomi Islam. Variabel yang terkait dengan uang dalam ekonomi Islam adalah riba. Nas-nas syariah dengan mengharamkan
riba dengan sangat keras. Karena itu, sistem keuangan di negara khalifah tidak mengenakan bank dan lembaga kredit ribawi. Ketiadaan lembaga ribawi ini memiliki 3 dimensi dalam menjamin kehidupan perekonomian yang aman. Implikasi konsep time value of money adalah adanya bunga, sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba. Dan riba adalah haram serta zulm, dan agama melarangnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 278. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Terima kasih ya sudah menonton atau melihat video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.